Baik, jadi hari ini kita melanjutkan materi ya. Eee, oke, kita sudah membahas ini. Ya, ya jadi kita sudah membahas beberapa, apa namanya, beberapa teknik dalam menampilkan data ya, dan saya mengambil contoh data dummy sebenarnya waktu itu ya, yang saya berikan contoh ini, berat badan dan seterusnya itu. Tapi kita bisa menggunakan data real sebenarnya ya. Banyak data yang ada baik di internet ya, atau dari buku atau dari mana. Ya, utamanya sih dari internet ya, lebih dari cukup untuk ini katakan, mencari data yang kita perlukan, ya seperti ini. Nah, pada tahap pertama ini biasanya kita ingin melihat, gambaran data itu seperti apa ya, dan ini ada dot chart juga sudah kita bahas minggu lalu, dan mungkin tidak akan saya gunakan versi yang ini karena ada ambigu. Terima kasih ada yang bertanya minggu lalu ya, masalah ini saya juga baru sadar kalau ada 2 data dalam titik yang sama, harusnya tidak begitu. Kita akan menggunakan dotcat dari R gitu ya. Jadi saya harap nanti, kalian juga sudah tidak ada masalah ya mendownload R, menginstal R karena kita akan pakai itu ya. Mungkin, kalau sebelumnya kita ada hitung manual, sekarang saya full-kan aja pakai ini, pakai komputasi sesuai dengan nama mata kuliahnya ya. Tidak terlepas dari tidak ada praktikum, tidak masalah. Oke, jadi ini menampilkan data, tabel frekuensi ya. Yang ini mungkin tidak saya terlalu tekankan lagi karena ini, apa namanya, sudah sering dibahas pada ya, sekolah menengah atau yang sederajat. Oke, ini yang histogram, meskipun nanti bisa ini mungkin, eee, ada bahan di materi OASE yang tentang praktikum nggak salah saya upload, nanti coba saya cek lagi apakah sudah atau belum. Jadi itu bisa kalian pelajari. Nanti kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan R, kalian bisa diskusikan dengan saya nanti ya, tanya forum boleh atau, hubungi saya langsung. Oke, ini kita yang sudah bahas minggu lalu, jadi bentuk divisi data itu seperti ini. Nah, apa tujuannya dengan melihat ini? Kita mempunyai gambaran tentang populasi. Jadi setiap kali kita menggunakan atau mempelajari apa yang ingin kita dapatkan dari data atau tujuan akhirnya kan mendapatkan ini sebenarnya bukan hanya informasi, tapi dari data itu kita ingin mendapatkan wawasan atau insight dari data, gitu. Kalian melakukan percobaan misalnya mempunyai hipotesis, dalam percobaan itu kemudian, melakukan pengujian gitu ya, melakukan, uji lab atau apa gitu ya, nanti menyimpulkan sesuatu dan harapannya dari situ mendapatkan tidak hanya informasi, tapi berupa pengetahuan atau knowledge kan gitu. Itu yang akan kalau pengetahuan yang kita peroleh itu, sifatnya bisa misalnya diulang oleh orang lain ya, misalnya percobaan itu bisa diulang dan hasilnya sama, itu bisa menjadi pengetahuan kan gitu ya, atau sehingga wawasan dan pengetahuan ini yang kita peroleh dari data dan kemudian kita analisis. Oke ini, box plot yang kayak gini ya, jadi ini kuantit nanti hari ini kita bicarakan ini, kemudian ini ada juga tabel frekuensi ya, tabel frekuensi. Nah, ini bisa dikerjakan menggunakan R dan ada panduannya. Dalam ini, coba saya lihat dulu sepertinya, eee, pada pada materi yang sudah ada sebenarnya. Oke coba nanti saya lihat. Nah ini yang diagram batang, jadi diagram batang beda dengan histogram dalam hal bahwa kalau dalam diagram batang itu tidak mesti data kuantitatif saja tapi kualitatif ya. Jadi ada sel yang kosong seperti ini tidak mengindikasikan apa-apa kalau pada diagram batang ya. Jadi kalau dalam histogram itu artinya datanya tidak ada atau kosong atau jarak antara ini memang kosong, tapi diagram batang tidak ada interpretasi seperti itu dan bisa untuk data yang kualitatif ya. Kualitatif dan kuantitatif bisa ya, cuma, dia tidak seperti, diagram ini tidak seperti, histogram. Oke, ini yang minggu lalu, kemudian saya akan, ini, apa namanya, mulai dengan untuk yang
Saya masih ada gangguan suara sebentar dulu ya. Baik, Kak.
Baik, eee, ya kita lanjutkan ya. Jadi kita hari ini melanjutkan, jadi kalau tadi kita melihat bagaimana menampilkan data secara grafis ya, sebenarnya masih banyak ya, tapi kita membahas yang apa namanya, yang paling dasar yang sering digunakan. Nah, ukuran pemusatan, kemudian penyebaran dan asosiasi. Yang kedua ini barangkali kalian sudah familiar sebenarnya ya, pemusatan dan penyebaran ini. Karena di sini sebenarnya kalau kalian pernah, kalau mengetahui rata-rata, kemudian ada variansi, median, modus, atau varians, ada simpangan baku atau deviasi standar, itu mungkin sudah familiar ya. Jadi ada ukuran pemusatan dan penyebaran. Nah, ini yang mungkin belum, belum pernah kalian dengar barangkali atau pernah dengar tapi mungkin belum tahu seperti apa gitu ya. Asosiasi itu apa maksudnya? Jadi ukuran pemusatan itu, berbicara tentang bagaimana kita melihat atau mengukur, katakanlah dari suatu data ya, semacam ya pusatnya sesuai dengan namanya pusat. Pusat itu adalah di tengah-tengah misalnya ya. Di tengah-tengah dalam hal ini, misalnya yang dimaksud tengah-tengah itu adalah rata-rata misalnya. Dari sekian banyak data berapa sih rata-rata gitu kan. Itu kan sebenarnya kita mencari sesuatu yang ada nilainya berada di tengah-tengah yang menjadi, katakanlah semacam apa namanya, penyeimbang kan gitu ya, antara yang misalnya ada yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah. Kita ambil yang di tengah-tengah dengan menjumlahkan kemudian kita membagi. Nah selain itu kita juga bisa mengambil, apa namanya, bagaimana data itu menyebar ya, menyebar kalau misalnya kita mempunyai suatu produk atau kalian melakukan suatu percobaan misalnya menggunakan hewan percobaan barangkali ya, tentu saja ada situasi tertentu yang diperlukan misalnya kehomogenan, kemudian berat yang hampir, sama gitu ya dan juga mungkin, dari segi misalnya bentuk tidak ada yang terlalu gemuk, tidak ada yang terlalu kurus gitu. Jadi kita melihat sesuatu berdasarkan apakah dia ada variabilitas atau tidak ya. Itu diukur oleh, eee, apa namanya, disebut sebagai ukuran penyebaran. Jadi di sini biasanya bagaimana kita melihat data itu menyimpang misalnya dari dari yang, apa namanya, dari yang lain gitu ya. Jadi seberapa besar penyimpangan itu. Kemudian kita kita nanti bicara asosiasi data, kita berhubungan dengan misalnya, eee, apa yang disebut sebagai ada odds nanti istilahnya ya, ada kemudian ada, eee, ada risiko gitu ya, risiko relatif dan lain-lain ya. Oke, sambil jalan ya, kita akan bahas. Jadi kita membahas seperti tadi ada ukuran pemusatan, kemudian ada ukuran penyebaran dan ukuran asosiasi. Dan saya mengatakan tadi, 2 ini kalian sudah familiar ya ini, barangkali ya. Jadi sudah sebagian besar tahu yang saya sebutkan tadi. Nah, ukuran pemusatan yang pertama yang kita bicarakan adalah rata-rata. Jadi rata-rata ini yang sering kita gunakan disebut dengan rata-rata aritmetika. Jadi rata-rata aritmetika itu adalah, eee, pembagian dari, apa namanya, menjumlahkan semua ya, rata-rata aritmetika menjumlahkan semua, elemen dari, data yang kalian punya. Nah, tentu saja yang saya maksud data, jumlah dari data ini, data yang secara kuantitatif memiliki arti ya, bukan sesuatu yang dikodekan gitu ya, yang diberikan kode misalnya data berat badan, tinggi badan, ya, data, apa namanya, kilometer jarak tempuh, kecepatan dan seterusnya, ya. Kemudian dibagi banyak dari data itu. Jadi ini jumlah data, dibagi banyak data dan dalam statistika kita nyatakan sebagai sigma. Sigma ini adalah untuk menyatakan ya, untuk menyatakan penjumlahan ini. Jadi X1 plus X2 plus
dan seterusnya. Nah, 3 ini menyatakan dan seterusnya sampai XN. Dimengerti bahwa kita tidak perlu menulis dari X3, X4 sampai dengan berapa itu, ya. Bagian yang ini, tanda ini atau dalam bahasa Indonesia tanda ini disebut dengan tanda elipsis, ya bahasa Inggris juga sama, elipsis. Jadi ini menunjukkan bahwa jumlah ini sampai dengan ini yang terakhir gitu ya. Oke, sigma, kemudian dibagi N. Contoh data dummy gitu yang 30 berat badan orang Eropa adalah seperti ini, ya 20 tambah 30 dan seterusnya jumlahnya ini. Oke, 1.742 dibagi 30, 58,067 kalau kita bulatkan 58,07, atau kalau kita bulatkan hanya dalam, kita hanya ambil bagian bulatnya saja berarti sekitar ya 58 lah gitu ya. Nah, rata-rata ini sensitif sebenarnya terhadap apa yang disebut sebagai nilai ekstrim, ya. Jadi kalau berat badan 5 orang misalnya, kita ambil berat badan 5 orang aja ada 50, 65, 70, 50, 65, 60, 70, 40. Jadi kalau kita hitung rata-ratanya 57, ya. Tetapi kalau beratnya sekarang ada orang yang beratnya 100, maka ini akan langsung naik menjadi 69. Di lain pihak kalau ada juga berat, badan jadi data ini ya kita modifikasi ya, yang ini ya. Kalau ada berat badan yang misalnya 10, ya bukan 50 begini, maka berat rata-rata menjadi 49. Nah, 100 sera 100 dan 10 ini termasuk dalam kategori nilai ekstrim dalam data ini, gitu ya. Data ini, kalau tadi kita lihat 57 rata-rata jadi masih masuk akal, ya. Tetapi kalau ini ditambahkan ini menjadi 69, berada di luar dari ini sebenarnya, lebih dekat ke sini, ke belakang, gitu. Ini tidak terwakili jadinya ya, dan rata-ratanya naik 70. Oke, contoh ekstrim adalah begini, jadi ada yang, misalnya kita ada ada orang yang, ditanya misalnya, "Penghasilan kamu berapa per bulan?" Atau gaji gitulah ya. "Saya 1 juta." Ada yang kedua misalnya 2 juta, yang orang ketiga 2 juta juga, orang keempat 3 juta, orang kelima misalnya 20 juta. Nah, di sini, eee, di sini kalau kita hitung rata-ratanya, ya, rata-rata dari, ke-5 orang ini, ya, pasti akan naik, ya, jauh, tidak akan mewakili berapa ini, 20 tambah 3, 23 tambah 2, 25 tambah 27 tambah 1, 28 dibagi 5, gitu ya, 28 dibagi 5. 20 juta dibagi 5, berarti sekitar, 5 juta lebih lah ya, saya nggak hitung digitnya, 5 juta sekian. Tentu saja tidak masuk akal dong kalau ini ya, dibandingkan dengan yang 4 orang lainnya, ya seperti itu. Jadi, rata-rata itu sensitif terhadap ini. Tetapi kalau ini kita hilangkan, ini tidak ada, maka rata-ratanya menjadi kalau hanya 4 orang saja misalnya, jadi 1 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah 3 8 dibagi 4 jadi sekitar 2 juta, jadi masuk akal gitu ya, seperti itu. Jadi saya keberatan dong kalau, apa namanya, eee, kalau saya yang hanya misalnya gajinya katakanlah 1 juta menjadi tiba-tiba di bawah rata-rata menjadi 5 juta, ya, atau sebaliknya ini 2 juta kok jadi 5 juta jauh sekali, ya. Nah, ini sering, mmm, kalau orang yang tidak paham itu disalahgunakan ya. Misalnya sehingga ininya meningkat, apa gitu, sesuatu tertentu bisa meningkat, padahal yang digunakan, eee, rata-rata dengan memasukkan nilai ekstrim. Jadi rata-rata tidak hanya bisa dijumlahkan begini saja lalu dibagi 5, lihat dulu ada nilai ekstrim apa tidak, ya. Nah itu salah satu masalah dalam rata-rata. Oke, jadi rata-rata saya rasa tidak masalah kalian, sudah biasa menggunakan ini mungkin dalam sehari-hari ya. Sebagai anak kos misalnya kita rata-rata pengeluaran per bulan berapa, dikasih uang sekian, minus apa plus kan gitu ya, atau ada sisanya apa enggak ya. Jadi, itu sudah biasa kita lakukan atau mungkin,
kita melakukan sesuatu berdasarkan pada hitungan rata-rata ya. Kalian misalnya, bangun pagi jam berapa gitu, ya rata-rata jam 6 misal atau jam 7 gitu, ada yang lebih ini lagi jam 8 ya, atau jam berapa gitu. Jadi kita sebenarnya melakukan itu setiap hari ya, tanpa sadar ya, kita menggunakan ini rata-rata. Nah, bagaimana kita mengatasi masalah sensitif ini? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan rata-rata yang disebut sebagai rata-rata yang terpangkas ya. Rata-rata terpangkas, rata-rata ini dihitung dengan terlebih dahulu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian menghapus nilai terpilih pada masing-masing ujung data terurut, kemudian merata-ratakan sisanya, ya, menghapus. Ini ada beberapa penekanan di sini menghapus, eee, kemudian diurut dulu kemudian dihapus, ya. Data yang dihapus pada setiap sisi dibagi N kali 100% kali 100 ya, persentase pemangkasannya berapa. Nah, kalau kita melihat yang tadi misalnya kalau kita ini dibagi ini, 2 kita ambil misalnya nanti kita hitung rata-ratanya ini 2 tambah 2 tambah 3 bagi 3 gitu ya. Kalau misalnya kita putuskan 1 dan 20 ini nilai ekstrim atau ada cara lain gitu ya. Jadi misalnya saya menganggap ini sudah ekstrim aja nggak usah dihitung gitu. Bisa juga itu tergantung. Berarti rata-rata biasa dengan memutuskan bahwa nilai ekstrim tidak saya pakai. Tetapi kalau kita menggunakan rata-rata terpangkas, nanti data yang dihapus berapa, jadi diurut dulu datanya, kemudian dibagi N, kemudian dikalikan 100. Nah, saya ambilkan contoh ini, jadi ada, data seperti ini, suatu nilai amatan ekstrim, ada di sini kalau kita lihat kita punya feeling ya, ada 0, 50, 65, 60, 70, dan ada 100. Ya kita punya feeling bahwa 2 data ini dan ini kayaknya agak jauh ya dibandingkan dengan yang, 4 data ini, ya. Jadi kita bisa misalnya anggap 0 dan 100 ini sebagai data ekstrim, ya. Nah, data ekstrim ini terus kita apakan? Ya kita pangkas bisa ya, kita pangkas, saya memutuskan 2 saya pangkas. Tentu saja ini kita urutkan dulu ya. Ya ini harusnya saya urutkan ya, tadi lupa saya mengatakan ini. Tapi ini tidak masalah karena datanya, berada di tengah-tengah ya, jadi diurutkan, ini diurutkan. Ini kebetulan sebagian sudah turut kecuali ini ya, ditukar harusnya posisinya. Pada saat di sini tapi ditukarnya ya. Jadi 2 saya buang jadi 100 dan 0 ya, ada 2 data dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2/6 kali 100 jadi, ini sepertiga kan, jadi sepertiga atau sama dengan ini, 33,33, persen ya. Nah, kita mengatakan bahwa kita memiliki ya, rata-rata terpangkas 33,33%. Jadi, dengan menjumlahkan ini 50 tambah, 60 tambah 65 tambah 7. Ya sebenarnya di sini urutan tidak bermasalah karena asumsi saya tadi harusnya saya salah oke saya tertukar di sini yang harusnya kita urutkan dulu ya, ini diurutkan dulu. Ini saya lupa tadi urutkan kan gitu ya, oke. Nah, setelah kita urut kita peroleh 50 tambah 60, 65 tambah 60 tambah 70 bagi 4 ya, 61,25. Oke, seperti itu. Oke, kemudian nah, eee, apa beda dengan ini ya, oke mungkin saya akan langsung, demonstrasi sekilas ya biar biar langsung nyambung dengan apa ini, biar kita tidak hitung manual lagi.
eee, ya saya akan mendemonstrasikan sambil jalan ya, beberapa saya akan lakukan secara interaktif seperti ini, eee, di lain pihak nanti mungkin ada sesi apa namanya, perlumbaan. Jadi biar nyambung apa yang kita bicarakan sekarang. Oke, saya akan share. Ya, jadi ini ya, ini ada mudah-mudahan kalian sudah ini ya, sudah menginstal ini karena nanti perlu untuk sudah buat tugas dan lain-lainnya ya. Oke, jadi saya balik dulu ke sini. Jadi ada data, 0, 50, 65, 60, 70, 100 ya. Oke. Nah, jadi, saya membuat suatu, saya langsung di konsol aja. Jadi data, saya namakan data saja, data. Nah, saya masukkan data dalam R, gunakan ini ya, tanda sign C. Tadi ada data berapa C, ini untuk data yang singkat kita menggunakan C ya. Yang bisa diketik ya maksudnya, bisa ketik dan cukup, tidak terlalu banyak lah gitu ya, pasti di bawah hitungan, ya di bawah 100 masih bisa, tapi saya sarankan sih tidak, cuma yang data yang sangat kecil ya, 0 misalnya tadi apa, 50, ada 65 tadi, ada 60, ada 70 tadi, 70 dan 100, ada 70 dan 100 ya. Ini data kita tadi, kalau saya urutkan tadi sort data. Ini data yang kita setelah diurutkan seperti ini, ya. Oke, tadi kita memangkas ini ya, oke memangkas ini, jadi kalau tidak dipangkas berapa rata-ratanya? Jadi min dari data saja, nggak usah di-sort nggak apa-apa karena menggunakan semua data, oke. Jadi data yang tidak dipangkas itu min-nya itu 57,5 ya. Jadi, min ini data tidak dipangkas ya, artinya ada nilai ekstrem gitu ya, yang saya katakan. Oke. Nah, di sini, kalau kita lihat, kalau kita pangkas, ya, pangkas 50, 65, 70, 60, 70, ini bagi 4, 61,25. Oke. Nah, saya ingin karena saya memerlukan, data ini tadi, saya buat misalnya, eee, sort data. Atau saya kalau kalian mau namakan boleh urut data misalnya, data yang diurutkan data itu ada perintah namanya sort untuk mengurutkan data. Oke, urut data, oke ini data yang diurutkan. Nah kemudian saya akan tumpuk data ini ya, tumpuk data ini dengan hanya mengambil ini saja. Jadi saya mengakses elemen elemen ini elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, elemen kelima, elemen keenam dalam data ini, ya. Saya hanya perlu akses 2 sampai, 4 ya. Jadi saya lakukan secara manual biar kalian paham dengan perhitungan ini ya. Jadi misalnya urut data, saya namakan data 2 saja biar urut datanya. Dari urut data tadi, saya ambil elemen, dalam R itu kita bisa menggunakan tanda kurung siku untuk mengakses elemen. Elemen keberapa? Kedua, sampai dengan berapa? Ada titik 2 begini, sampai, ke ini 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kalian tidak paham ini tidak apa-apa ya. Jadi karena ini saya pikir ini pertama kalinya saya coba interaktif begini, ya mudah-mudahan tidak masalah, karena tidak ada praktikum masalahnya. Jadi urut data 2 akan menghasilkan ini. Kita sekarang bisa menghitung, min dari urut data 2 gitu ya. Jadi ini, nilai rata setelah dipangkas oke. Jadi 61,25 seperti ini, saya balik lagi, oke. Nah, jadi saya switch, ke sini lagi. Di sini kita lihat bahwa efek ya, efek dari, ini ya, efek dari menyertakan nilai ekstrim, ya ada 0 dan 100 ini, dan apa namanya,
menghilangkan nilai ekstrim itu, ya, ada perubahan, beda ya, beda. Jadi sekian, 61 koma ini. Dan kita bisa ini kan dekat nilainya, Pak. Iya, kalau memang di sini nilai ini kebetulan berdekatan ya, gitu. Jadi kita juga bisa mengilustrasikan contoh yang berbeda. Kalau misalnya datanya sekarang begini, data, saya masukkan begini, misalnya 0, kita buat aja begini, 1, 4, katakanlah seperti ini, ya, 4, 8, tapi di sini misalnya 100, kemudian ini ada 6, oke, itu, ya, misalnya begini ya, kita lihat, ya, 19, saya urut, apa namanya, bin data gitu, jadi kena urut data sekarang, ya, urut data, jadi sort data lagi. Nah, ini data yang setelah saya urutkan. Kalau saya misalnya memangkas jadi tadi, 2 data, jadi saya ingin, mendapatkan seperti yang saya lakukan tadi, ya, eee, jadi urut data 2 saya namakan lagi ya. Jadi ini tidak sama ya, ini akan ditumpuk oleh yang terakhir ya, perintah yang terakhir. Jadi, eee, urut data saya ambil menjadi 2 sampai 5, urut data 2, min urut data 2, rata-rata setelah oke, oke. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaan yang ekstrim, oke. 4,75 masih masuk akal di sini, ya, masih masuk akal, jadi mendekati 5, jadi terwakili 4 dan 6, 8 lebih dikit, oke, satunya masih jadi masih di tengah-tengah, kita lihat ya. Jadi di sinilah kira-kira posisi 4,75 itu, ya. Jadi itulah, salah satu indikasi kenapa kita sebut sebagai ukuran pemusatan atau measure of central tendencies. Jadi karena kita menganggap bahwa ini ada sebagai pusat dari data ini. Nah, beda dengan ini tadi ya. Jadi kalau kita menyertakan nilai ekstrim, ada 100, ada 0, itu nilainya jadi jauh tidak ada di dalam data ini sekalipun, ya. Tidak terwakili dalam data ini, ya. Karena 100-nya ini yang mengangkat data ini menjadi 19. Oke, baik. Itu ilustrasi secara komputasi, ya, untuk apa yang kita lakukan ini. Nah, jadi rata-rata pemangkas itu boleh dengan sekali lagi memangkas data yang ekstrim setelah diurutkan, ya, diurutkan dulu. Nah, kemudian selain itu kita juga mengenal median ya, median ukuran nilai tengah. Jadi, kalian urutkan datanya dulu, kemudian cari yang di tengah-tengah. Nah, tentu saja data ini akan ada 2 jenis, eee eee, tergantung banyaknya, kalau jumlahnya genap dan jumlahnya ganjil kan gitu ya. Jadi kalau jumlahnya genap, titik tengahnya nanti adalah 2 titik kan gitu. Kalau ganjil berarti 1 titik ya. Jadi kalau kita melihat contoh yang tadi yang saya buat seperti ini, eee dalam R itu fungsi median tidak perlu kita, buat manual, ada fungsi langsung menghitung median. Nah, bedanya apa dengan min? Jadi mari kita lihat sekarang ke data asli, yang ini tadi ya. Kalau saya ketik data lagi, ini adalah data asli dari ini ya. Di sini beberapa data sudah diurutkan kecuali ini ya. Ini kita nggak usah, tidak perlu memikirkan bagaimana, mengurutkan lagi karena fungsi dalam R ada median ini, akan langsung menghitung, median dari data, oke? Nah, di sini kalian bisa lihat, ya, kita bisa mengamati dengan melihat ini median dari data, antara median data ini yang nilainya 5, yang kira-kira berada di sini ya, oke, berada di tengah-tengah seperti ini, dekat dengan nilai ini tadi, oke, dengan nilai data terpangkas, ya. Jadi, tidak ada sepertinya pengaruh nilai ekstrim tidak muncul di sini, ya, sepertinya ini, atau tangguh terhadap pengaruh nilai ekstrim, ya. Beda dengan rata-rata tadi. Jadi kalau seperti ini masih ada begini. Kita bisa coba contoh yang lebih ekstrim lagi sekarang misalnya data, oke saya akan ketik ya.
Jadi, kalau dalam R kalian bisa menggunakan perintah tanda panah kiri atas, kanan bawah gitu ya, kiri apa namanya, tanda panah di keyboard ya, kalau laptop juga sama, kalau komputer desktop itu di keyboard ada tanda panah, atas bawah, kiri kanan ya. Atas bawah itu bisa digunakan untuk mengulang perintah ya, tanda tanda panah atas terutama, jadi perintah sebelumnya bisa dipanggil lagi. Nah, ini misalnya ya, saya membuat data yang agak sedikit ini sekarang. Data ini sekarang saya berikan ini, oke, agak ekstrim, sangat ekstrim. Jadi 100.000 ya, di data. Nah, karena ini datanya sangat sangat tinggi, sangat besar gitu ya, sangat besar, jadi ini akan disesuaikan notasinya nih, 0 kali 10⁻0, jadi E plus ini artinya 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 0, ini 8 kali 10 pangkat 0, jadi ini 8 aja, 6 kali 10 pangkat 0, oke. Kalau kita hitung rata-rata min data, jadi ini sangat ekstrim ya, ini sudah tidak masuk akal ya. Tapi bandingkan dengan median sekarang, median data. Oke, mediannya masih 5, oke, seperti itu, ya. Sekarang mari kita ubah dua-duanya menjadi sama-sama ekstrim. Saya, ganti misalnya ada data ya, di sini nilainya minus misalnya sekarang, minus 100 katakanlah, oke. Min dari data atau rata-rata data ini masih tinggi karena ini pengurangnya hanya sedikit, 100. Tapi median data masih 5 gitu, ya. Jadi bisa kita lihat, coba kita lihat sort dari data. Kalau kita data ini kita urutkan jadi minus 100, data ini jumlahnya berapa? Ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sorry genap ya, genap. Oke, jadi genap berarti median akan berada pada data yang tengah-tengah. Jadi yang setelah diurutkan ya, ingat data ya. Median diperoleh setelah data yang diurutkan. Jadi ini, terletak di sini datanya. Jadi datanya adalah data ketiga dan keempat. Jadi 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi masih masuk akal 5. Kenapa masuk akal saya katakan? Karena kalau, ini nilai ekstrim, yang kalau kita hitung rata-rata terpangkasnya, jadi data, urut data sudah ya tadi. Jadi saya buat lagi urut data, sort data gitu ya. Jadi urut data, kalau kita lihat sama yang saya ketik tadi. Nah sekarang, urut data, saya hanya pilih yang dari 2 sampai ini, gitu ya. Ini saya lakukan, secara dari 2 sampai, 5, gitu ya. Oke, kalau kita hitung, jadi urut data ini sebenarnya saya menghilangkan data ini ya. Kemudian min urut data seperti ini. Ya, 4,75 masih dekat dengan median. Jadi median dan nilai rata-rata terpangkas itu dekat nilainya ya, dan lebih masuk akal untuk kita bicara ini ya. Pastinya kalian juga tidak akan setuju kalau misalnya mengilustrasikan tadi ya, ada misalnya kalian kerja ya, kerja dan ini gaji saya oke, make sense 6 juta oke, 8 juta juga. Ini tiba-tiba ada YouTuber yang gajinya 100, ya kalau ini skala juta ya 100, ya mungkin sudah bukan 100 juta lagi gitu ya, mungkin miliaran gitu misalnya. Dapat fee dari apa namanya, dapat dari sponsorship atau dari endorsement atau apa gitu ya, YouTuber atau selebgram atau apa gitu ya di sini. Tinggi sekali, nggak cocok dibandingkan dengan kalian kan gitu. Jadi ini nilai ekstrim. Ini juga ini tentu saja hanya ilustrasi saja ya, jadi minus nggak ada. Oke, seperti itu. Jadi ini, hal yang menjadi perhatian kita ya. Jadi kalian belajar ini tapi harus paham kapan menggunakan min, kapan menggunakan median, ya. Nah, kalau saya balik lagi ke sini, cara hitung median urutkan tadi sudah, hitung nilai tengah amatan. Jadi nilai tengah-tengahnya itu berapa, kemudian, untuk yang ganjil ya kalian lihat di sana, kalau ganjil lebih mudah ya, tinggal nilai yang, misalnya kalau datanya 5 berarti nilai yang ketiga kan gitu ya, dan seterusnya ya. Ini adalah contoh untuk data berat badan, ya berat badan, orang Eropa yang saya katakan tadi, jadi
Asia dan Eropa ya, untuk berat badan 30 orang yang sebelumnya mediannya 62,5 diperoleh rata-rata dua nilai tengah itu amatan ke-15, 16. Jadi amatannya adalah 60 plus 65 dibagi 2, 62,5. Oke, kemudian ya ini sudah saya ilustrasikan tadi, berat badan, median, ini median median gitu. Jadi di sini akan kelihatan, eee, median itu tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Nah, tentu muncul pertanyaan kapan kita menggunakan median, kapan kita menggunakan mean. Jadi mean dan median itu akan nilainya berhimpit pada saat data, dikatakan simetris, menyebar simetris ya. Jadi kalau datanya simetris maka mean dan median itu akan mendekati nilainya, meskipun dalam kenyataannya sulit. Nilai yang sama persis itu sulit, tapi secara teori nilainya sama itu artinya data kita simetris, ya. Nah, kalau simetris itu apa? Jadi seperti ini yang saya kalau balik lagi ke pertemuan minggu lalu, kalau kalian buat histogram nanti bentuknya seperti ini, kalau yang data simetris seperti ini, ya. Ini indikasi dari mean dan median itu sama, secara teori, tapi dalam praktik nanti mungkin mendekati saja, sulit mencari yang betul-betul nilainya eksak sama. Nah, kemudian ini tidak sensitif terhadap, nilai ekstrim, ya. Kalau ada nilai ekstrim artinya bisa digunakan gitu ya. Kalau kita ingin melihat nilai tengah yang, mengandung nilai ekstrim digunakan median atau rata-rata terpangkas. Nah, di sini median tidak sensitif terhadap nilai ekstrim ya, 50, 65, 70, 50, 65, 60, 70, dan 40 misalnya mediannya masih sekitar, 60-an gini ya, 60 dan 65. Kalau rata-rata udah berubah, kita bisa lihat ini, jadi yang, saya namakan data satu ini ya, misalnya data satu. Oke, saya iya data satu katakanlah ini, ya data satu katakanlah 50, 65, 50, 65, 70, 40 ya, oke. Saya saya hapus dulu. Jadi untuk menghapus, ini dalam R, oke, saya tekan R, clear console, di sini ada clear console, saya namakan data satu, data satu atau ini data satu atau saya berikan ini data satu ya. Jadi R boleh menamakan file dengan isi dot ya untuk memisahkan data satu. Tadi datanya isinya 50, 65, 60, 70, 40 itu ya kalau tidak salah. 50, 65, 50, 65, 60, 70, 40. Oke, ya. Ada 5 data. Kemudian, data 2 saya namakan sekarang data 2 bedanya yang paling terakhir itu 100 ya, yang paling terakhir itu 100. Kemudian saya punya data 3. Jadi ini saya hanya menggunakan tanda panah untuk mengulang, percepat saja. Data 3 bedanya 50-nya diganti 0. Oke, 50-nya diganti 0 dan ini ada 40. Oke. Nah, di sini apa yang kita bisa lihat lagi, nanti tadi dikatakan bahwa median dan, mean-nya itu masing-masing berbeda kan gitu ya. Coba kita lihat ya, jadi yang pertama mean data satu, mean data 2, data 3. Oke, kita lihat sekarang mediannya. Median data satu, median data 2, dan median data 3. Oke. Oke, jadi mean, mmm, median, dan, kemudian
min lagi, min data pertama, min data kedua, min data ketiga, dan kemudian kita bandingkan median. Jadi median konsisten berada pada sekitar 60-an. Min-nya itu berbeda-beda, ya, min-nya seperti ini. Oke, min masing-masing data ini berbeda. Ya, jadi sangat kentara pengaruh nilai ekstrim. Jadi yang pertama misalnya min-nya 57, kemudian kalau kita tuh ada 0 ya, jadi kan bedanya ini tadi jadi 0 tadi turun. Sebaliknya kalau ada 100, ini akan menjadi naik 69. Nah, median itu konsisten, ada yang pertama ini, setelah diurutkan ini ditukar nanti posisinya kan gitu ya, dihitung kemudian 60, 65, 60. Konsisten, ini bedanya. Jadi yang median itu tangguh, tidak tergantung pada nilai ekstrim, tidak terpengaruh gitu ya oleh nilai ekstrim ini tadi. Oke, baik. Median hanya dapat digunakan untuk data kuantitatif dan hanya terdapat satu median untuk setiap kumpulan data ya. Jadi hanya ada satu median. Oke. Sama dengan rata-rata, hanya ada satu rata-rata. Oke. Nah, kemudian ini contoh yang tadi yang 57, tadi saya gunakan R untuk menghitung, sudah saya ilustrasikan. Kemudian ini ya, satu lagi yang kalian sudah kenal adalah modus. Nah, modus ini merupakan nilai amatan yang paling sering muncul. Apabila ada 2 modus misalnya kita sebut dengan, bimodal, B itu 2, modal itu untuk ya modusnya itu, eee, ya kemudian ini kelemahannya adalah bisa jadi terdapat lebih dari satu modus, ya bisa bimodal atau bisa ada 3 modal, 3 modus dan, mungkin 5 atau berapa. Jadi, eee itu menjadi keuntungan dan juga kelemahan gitu. Jadi agak sulit berapa modusnya, jadi berarti ada banyak banyak ini kalau kita lihat ya. Jadi, modus dapat digunakan untuk data kuantitatif dan kualitatif ya. Kelebihannya modus tidak dipengaruhi oleh nilai data ekstrim. Oke, saya bisa demokan seperti apa. Jadi kita buat data lagi sekarang, data saya namakan data 4 ya, barangkali. Oke, saya namakan, ini aja data 4. Jadi, saya tambahkan 60. Di sini R tidak menyediakan fungsi khusus untuk modus ya. Jadi 100, mungkin 100.000 lah ya. Nah, jadi, mmm, apa namanya, di sini R sekali lagi tidak menyediakan fungsi untuk modus karena tadi sifatnya itu, apa namanya, bisa jadi, ada yang mengatakan tidak terlalu berguna tanda petik ya modusnya gitu ya, dibandingkan dengan min dan median tadi. Nah, tapi kita bisa mengamati ini dengan menggunakan dot chart misalnya, data 4 seperti ini. Nah, kita lihat di sini, ini terlalu kecil karena dibawa besar oleh skala ini. Oke, saya gunakan yang ini aja, jangan terlalu besar. Oke, 100, mungkin 200. Ya, seperti ini ya. Jadi data yang sama bisa muncul, 2 kali misalnya ini ada 65, di sini ada 60. Jadi muncul data yang sama muncul akan ditumpuk ditulis di atasnya ya ini, ya, seperti ini. Ini 2 kali muncul. Jadi ini bisa kita katakan modusnya 2 dengan melihat ini. Atau bisa juga dengan melihat stem, ya, stem and leaf node, stem dari data, data 4. Oke, ya data yang sering muncul gitu ya. Nah, di sini kenapa ada 0, kenapa ada ini, jadi di sini skalanya, yang di sini ratusan ya, jadi ini 50, 60 kebetulan ya, ada 65, kemudian nah di sini agak sedikit ini beda karena algoritma dalam ini menyesuaikan, jadi yang 60, 70, jadi yang 65 itu dibulatkan menjadi 70 gitu ya di sini. Jadi agak sedikit complicated untuk aturan yang tidak dalam skala yang sama. Jadi seperti ini kita bisa lihat bahwa ada yang paling sering muncul ini ya, 66 dan, apa namanya, nah yang mengelirukan adalah ini nanti. Ini berapa? 70-nya padahal sekali kan gitu, tapi ini dibulatkan di sini.
karena skalanya beda, jadi ada ratusan, ada puluhan masalahnya. Jadi yang di sini yang ikut adalah skala ratusan. Jadi ada 200, ada 100, 100 gitu. Oke, di sini, lebih jelas dengan yang tadi ya, di dot chart akan kelihatan. Jadi berapapun kita tambahkan akan kelihatan. Jadi misalnya saya tambahkan di sini misalnya, 60, 60, 60 misalnya seperti ini, ya. Nah ini sekarang, kalau saya, ketik lagi dot chart, 4 tadi ya. Jadi begini, jadi lebih jelas ya ini hapus saja ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini tidak lagi ada 2 modus, jadi hanya satu modusnya sekarang ya. Yang paling sering muncul ya 60 ini. Ya ini tidak sering muncul jadinya. Kalau yang tadi, jadi ini yang membuat modus itu bisa jadi sangat relatif gitu. Makanya ini, tidak terlalu banyak sebenarnya orang menggunakan modus dalam realnya, meskipun kita tetap bisa menggunakan ini dalam beberapa kasus lain ya. Tapi dalam penelitian ilmiah itu jarang ya, paling mean dan median. Modus, sangat jarang orang menggunakan itu karena inilah kelemahannya. Jadi kalau, ini diperbanyak ini kalau tadi kita melihat ini modusnya ada 2 ya, kita anggap 100 ini dan ini modus, ya ada modusnya ada 2 dibandingkan dalam data ini, tapi di sini hanya ada satu saja yang paling sering muncul adalah ini, gitu. Ya, nah ini yang paling tinggi frekuensinya. Ini tidak bisa lagi dikatakan ini hanya 2 masalahnya dibandingkan dengan banyaknya ini, 4 atau berapa gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu juga mana yang paling sering muncul, yang paling ini jadi subjektif di sini. Oke. Nah, ya tentu saja ada cara lain untuk membuat histogram ya, kalau ada modus yang lebih dari satu, seperti ini, nah ini yang saya ilustrasikan, minggu lalu, ya dan kalian bisa lihat di sini. Ini adalah kasus kalau ada modus 2 bimodal, oke. Nah itu modus, kemudian, eee, jadi kalau simetris seperti ini median, modus, ini TM ini trim mean atau rata-rata terpangkas, kemudian yang lain ya, yang lain, eee apa namanya, ini rata-rata, ini singkatan lama, ini median, ada modus ya. Ada, apa namanya, trimin itu rata terpangkas tadi. Jadi kalau dia, kalau datanya simetris seperti ini, sama berhimpit satu ini. Nah, kalau berbentuk condong ya, atau pencong ke kanan, jadi yang di kiri lebih lebih, berkumpul di sini, modus akan berada di sebelah kiri, median akan di sebelah kiri, rata-ratanya ada di sini. Jadi yang, mediannya berada di kiri, ya. Kemudian ada modus, modus yang paling tinggi. Oke, biasanya begini, ya. Kemudian kalau kalau sekarang dibalik, tinggal dibalik yang ini saja sebenarnya yang tadi ya, gambarnya diputar, jadi rata-rata sebelah paling kiri ada trim mean di sini, ada median, ada modus, ya. Jadi sekali lagi ini diputar saja ya, diputar jadi akan menjadi ini. Ini diputar ke sana, posisinya juga menyesuaikan ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini kalau, pencong ke kiri, condong ke kiri atau pencong atau condong ke kiri. Oke, kemudian, eee, salah satu ukuran yang paling sering kita gunakan adalah rentang atau range, yang merupakan nilai selisih dari amatan terbesar dan terkecil. Jadi nilai maksimum dan minimum dari data, ya. Jadi kalau kita fokus dalam nilai ekstrim, eee, kita bisa menggunakan berapa sih rentang data, jadi nilai maksimum kurangi nilai minimum, ya. Nah, meskipun dikatakan tadi rentang merupakan selisih dari amatan terbesar dan terkecil, yang digunakan apabila kita di sini dikatakan menekankan pada nilai ekstrim, tetapi, eee, nilainya dipengaruhi oleh pencilan tadi ya, nilai dengan yang sangat besar atau sangat kecil. Ya, saya akan kita bisa lihat di sini, saya clear dulu. Jadi tadi kita punya apa, data satu, data 2, data 3, ya, 3 dan ada data 4 tadi ya, data 4. Oke.
Masing-masing nilai maksimum dan minimum bisa kita hitung jadi maksimum maksimum dari data pertama misalnya 70, minimum dari data kedua data pertama ini. Jadi, range itu bisa range, atau rentang data satu saya namakan begini, ini bisa kita hitung sebagai maksimum dari data satu dikurangi minimum dari data satu. Di rentang data satu seperti ini, 30 ya. Kemudian, rentang data 2 juga sama ya, kita lihat di sini, saya gunakan ini saja maksimum data, saya ganti ini 2, kemudian ini ganti 2 juga, ini diganti 2, oke. Nah 50 ya, maksimumnya 100 minimumnya 50. Kemudian yang data 3 jadi gunakan kursor, apa namanya, tanda panah kiri kanan di mouse untuk bergerak ini ya, nanti kalau kalian bergerak seperti ini, 70. Jadi di sini ada perbedaan rentang ketiganya, ada 3. Kemudian data keempat kita lihat, data keempat, data keempat, data keempat, nah data keempat paling paling besar rentangnya 150 ya, oke. Nah saya balik dulu ke sini, apa tadi angka-angka tadi mengatakan, jadi rentang ini dipengaruhi oleh pencilan atau data dengan nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Nah bisa kita lihat di sini tadi kalau saya kembali lagi ke R di sini, kalau kita lihat lagi ya, dari semua ini, kalau kita hanya fokus di sini sebenarnya rentangnya pasti kecil nih mungkin 20, ini juga 20, ini barangkali juga ya ini 30 barangkali ya di sini, 70 kurang 40 paling kecil. Tapi dengan ada ini menjadi 70 data rentang 3 gitu. Jadi kalau yang ini juga sama ya, kalau kita hilangkan yang ini misalnya, kita fokus pada, ini sampai di sini misalnya 100, berarti 50 kan sebenarnya, jadi masih dekat gitu. Tapi ini menjadi nilai ekstrim sekarang yang 200 ini. Jadi di sinilah kenapa, di sini saya katakan bahwa nilainya dipengaruhi oleh pencilan, atau data dengan nilai yang sangat besar atau nilai sangat kecil, gitu. Jadi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perhitungan, median, perhitungan nilai rentang atau range, jadi nilai maksimum dikurangi minimum. Nah selain itu, eee, bagaimana kalau kita ingin melihat penyebaran data tadi di sekitar rata-rata, ya. Nah di sini kita menggunakan, apa yang disebut dengan varians atau variansi gitu, ada yang mengatakan, ragam diindonesiakan gitu ya, eee, sehingga kita bisa menghitung dan kalian sudah tahu menghitung ini, jadi data masing-masing data dikurangi rata-ratanya, kemudian kita bagi kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan, eee, kita bagi dengan data gitu ya, kita bagi dengan jumlah data gitu ya, dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan kemudian dibagi dengan jumlah data, ya. Jadi tujuannya adalah mengamati seberapa jauh data amatan, dari median dari mean gitu, dari rata-rata. Jadi ukuran penyebarannya ini adalah idenya, eee, bagaimana atau seberapa jauh amatan itu dari rata-rata. Jadi, mmm, logikanya seperti apa, jadi kita memerlukan semacam ukuran ya dalam arti rata-rata, penyebaran di sekitar rata-rata gitu. Jadi kalau kita mempunyai data tadi, bagaimana ukuran penyebaran tadi? Nah, oleh karena kita memfokuskan pada rata-rata di sini, maka simpangan baku sebenarnya hanya cocok digunakan apabila data bersifat simetris, gitu ya. Nah, simpangan baku itu didefinisikan sebagai akar positif dari varian. Nah, varian bisa kita hitung seperti ini, ya. Varians dihitung menggunakan, rumus yang kalian sudah familiar. Jadi masing-masing data, ini data ke I,
kemudian dikurangi rata-ratanya, rata-rata, kan gitu ya, rata-rata. Rata, kemudian dibagi N minus 1, ya, bukan dibagi N di sini ya, jadi definisinya dibagi N minus 1. Ada teorinya kenapa harus dibagi N minus 1. Nah, karena di sini tidak fokus kepada teori, jadi kalian terima saja N bagi 1, ya. Jadi kalau kalau mau tahu ini kenapa dibagi N minus 1 agar menjadi, namanya penduga tak bias namanya, gitu ya, tapi itu terlalu matematis. Jadi dibagi N minus 1, dikurangkan ini kenapa dikuadratkan? Kalau tidak dikuadratkan nanti jumlah ini adalah 0 gitu ya. Jadi makanya ini dikuadratkan jadi selisih data dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Nah, di sini adalah, varians ini sifatnya adalah lebih besar sama dengan 0 atau dikatakan non negatif, ya. Varians ini non negatif. Kapan dia non negatif? Kalau datanya sama maka variansnya pasti 0. Kita bisa ilustrasikan di sini ya. Saya buat data, data 5 misalnya seperti data yang isinya, 5, 5, 5. Kenapa 55 ini nggak ada alasan khusus ya, hanya asal aja. Jadi, ya misalnya begini, jadi min data, median juga akan sama pastinya ya. Nah, bagaimana kita menghitung varians ya, jadi varians sebenarnya dihitung dari ini dikurangi rata-ratanya, karena rata-ratanya 5 pasti 0 kan gitu ya. Jadi, varians itu var data 5, ini menghitung varians. Oke, saya ingin ini tanda tanda ini artinya komentar ya, tidak akan dieksekusi oleh R. Variansnya 0, ya karena datanya sama. Simpangan bakunya juga otomatis 0. Oke, karena akar dari ini. Ini, jadi SD ini menghitung simpangan baku, yaitu akar dari varian. Oke, seperti itu. Nah, apa yang terjadi, kalau kita ubah satu saja data ini, maka variannya tidak akan 0, ya. Jadi data, ini data saya namakan data 6 saja di sini. Data 6 saya ganti satu saja. Ini tidak akan 0 harusnya. Oke, min data akan berubah, tidak akan 5 persis, ya. Median kemungkinan masih sama, ya. Median karena datanya lebih banyak 5-nya, median data 6 akan sama 5, tetapi, var data 6 tidak lagi 0, oke. Dengan demikian simpangan baku itu juga, ya, seperti ini, simpangan bakunya adalah ini, juga tidak 0. Oke, jadi di sini, eee, ini hanya akan bernilai 0 apabila datanya sama, ya. Data yang sama berarti tidak ada variabilitas ya. Jadi misalnya, apa namanya, jadi misalnya kalian mempunyai data yang tinggi badan semua orang itu misalnya 165 misalnya, ya. Berarti tidak ada variabilitas karena sama semua kan, gitu. Jadi variabilitasnya 0, tidak ada variabilitas gitu, ya. Mmm, oke, seperti itu. Kemudian, ini perhitungan teknisnya secara otomatis jadi N-nya tadi 30 dikurangi 1, ya di 20, dalam masing-masing data dikurangi rata-ratanya, kemudian ya, ini biasanya kita lakukan hitung manual, tapi untuk semester ini mungkin saya tidak akan melakukan ini lagi. Jadi, bukan tidak melakukan ini lagi, jadi saya rasa kalian bisa ya, tapi saya pikir lebih baik kita menggunakan tools ya, eee karena juga dituntut kalian bisa, sesuai namanya komputasi ya, jadi kita lakukan dengan jadi saya asumsikan kalian bisa melakukan ini kalau kalau ingin ini ya.
Nah, simpangan baku akar dari itu jadi sama dengan 22,4 ya, kalian bisa menghitung ini dengan R nanti. Jadi kita sambil jalan nanti belajar bagaimana memasukkan data yang banyak begini misalnya ya. Saya rasa sudah ada contoh tadi, tapi, untuk masukkan data dari file misalnya nanti ya. Oke, eee, nah penyebaran dari data itu bisa kita lihat seperti ini secara umum ya, apabila apa namanya, membantu kita untuk melihat bagaimana menggunakan simpangan baku. Nah, perlu saya tekankan lagi bahwa tadi kalau kita membicarakan 2 hal tadi, ada varians, ada simpangan baku. Nah, varians ini kalau kita lihat satuannya kuadrat dan simpangan baku tidak bersatuan. Ya, apa satuannya, tidak kuadrat ya. Jadi nanti dalam membandingkan pastinya, simpangan bakunya yang dipakai ya, akar dari varians itu. Ya, varians itu satuannya misalnya kalau ini kilogram misalnya datanya, maka varians itu kilogram kuadrat. Nah, di sini yang satuan yang tepat dibawa oleh simpangan baku yaitu kilogram, oke. Nah, bagaimana kalau misalnya membandingkan, 2 apel misalnya ya, mana yang lebih ini bisa kalian menggunakan, simpangan baku misalnya. Apel, katakanlah apel dari negara A misalnya dengan apel negara B, itu sama-sama apel masih masuk akal menggunakan simpangan baku. Tetapi bagaimana kalau kalian misalnya membandingkan apel dan nanas gitu, benda yang berbeda gitu. Nah, nanti kita belajar apa yang disebut dengan koefisien variasi. Koefisien variasi itu, nanti definisinya adalah simpangan baku dibagi dengan min gitu. Jadi dimensinya hilang, jadi angka yang kita bandingkan, jadi, bisa ya. Oke, nanti saya lanjutkan dulu. Baik, eee, sebelum saya lanjutkan apakah ada pertanyaan dulu biar tidak terlalu cepat saya barangkali, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan kalau ada iya, siapa ini? Silakan, Putu Adi, Baik, ya perkenalkan nama saya Adi Pranata dengan NIM akhir 82. Jadi saya ingin bertanya sedikit, Pak, di bagian rata-rata terpangkasnya itu, iya ketika kita melakukan rata-rata terpangkasnya itu, apakah jumlah angka nilai ekstrim yang kita pangkas di bagian atas dan bawah itu harus sama gitu jumlahnya, Pak? Misalkan saya ambil contoh data yang tadi itu 0, 50, 60, 65, 70, 100. Nah, misalkan ada 2 100 nih, Pak. Jadinya 0, 50, 60, 65, 70, 100, dan 100. Jadi, iya. apakah kita harus memangkas 2 100 dengan 1 0 atau harus 1 100 dengan 1 0 seperti itu, Pak? Oke, baik, iya, jadi tergantung berapa persen yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya rata-rata terpangkas dari 30% berarti kalau ada data sebanyak 6 berarti 2 yang harus kita pangkas ya. Ini berapa yang kalian inginkan? Terpangkasnya berapa? Gitu ya. Kalau 50% berarti 50% dari data itu kalian pangkas misalnya, tapi itu ekstrim ya. Paling biasanya 33% atau berapa, tergantung nanti. Jadi, eee itu sebenarnya menarik ya, karena ada 100-nya jadi 2 gimana? Nah, nilai ekstrim itu sulit dikatakan mana sih yang nilai ekstrim, mana yang tidak gitu ya, tidak semudah yang ini. Kalau tadi ilustrasi saya kan ada yang ini agak jauh jadi kita katakan ekstrim. Nah sebenarnya ada yang lebih dari itu sebenarnya untuk ini. Tapi mana yang kita pangkas tergantung ini ya. Jadi kalau kita menginginkan 33% misalnya untuk data yang jumlahnya 6 berarti berapa yang kita harus hilangkan? 2 yang harus kita hilangkan. 2 dibagi sekian kali 100% gitu ya. Ini kali 100%. Gitu, jadi sama dengan 33%. Jadi, kalau misalnya, dari 6 data, dari ada 100, 100 misalnya, jadi 100-nya dihapus, yang di belakangnya, yang ininya tadi, yang apa namanya, yang paling awal, yang paling kecil juga dihilangkan, gitu. Ya, oke. Apakah jelas? Atau Sudah masih belum? jelas, Pak. Terima Ya, kasih, jadi Pak. tergantung ini ya, berapa persen yang kita ingin pangkas, ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Baik. Iya. Tidak terasa waktunya cepat ya, karena memang idealnya ini sih ya. Oke, tapi nggak apa-apa, jadi saya akan, ini dulu. Jadi aturan simpangan baku itu, kita, apa namanya, bisa bisa membantu kita untuk melihat bagaimana penyebaran data. Jadi bagaimana data menyebar misalnya 75% itu akan berada antara, X bar plus minus 2 kali simpangan baku, ya. Apabila data berbentuk lonceng atau bell shape, dengan kata lain seperti simetris pada dasarnya ini ya, berbentuk lonceng, ya namanya distribusi normal nanti ya. 67% itu akan berada antara X bar plus minus simpangan baku, 95% akan berada X bar plus minus 2 kali simpangan baku, dan 99,7% akan berada X bar, plus minus 3 kali simpangan baku. Nah itu teorinya. Jadi kalau kita lihat
data dari 30 berat orang Asia yang ada pada kasus sebelumnya itu, ada 75% berat badan akan berada pada 58,07 plus minus 2 kali timbangan bakunya 22,4 ya. Jadi 58 plus minus ini. Jadi 75% berat badan akan berada antara rentang ini, 58 plus minus ini ya, kurangi ini dan ini ya. Penyebaran datanya di situ. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, semua data memiliki yang sama, maka simpangan bakunya pasti nol dan berarti tidak ada variabilitas ya, sudah jelas ya. Jadi kalau kita lihat contoh numeriknya tadi, yang ini ya, karena data semua sama, tidak ada variabilitas, tidak ada perbedaan sama sekali, tidak ada yang bervariasi sama gitu ya, oke. Tentu saja ini tergantung tujuan kita ya, kalau dalam misalnya produksi kalian mengharapkan ini tidak ada yang berbeda gitu ya, tapi meskipun itu hal yang sangat tidak mungkin sebenarnya ya, pasti ada variabilitas meskipun kecil. Contohnya ini kita ganggu data yang sama ini dengan tambahan misalnya satu aja, ini sudah berubah mean-nya, sudah berubah, variance-nya sudah berubah, gitu. Nah, pada suatu kasus variance-nya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, gitu ya. Barangkali yang kita inginkan kalau, apa namanya, biasanya sih trade off-nya itu variance jangan terlalu besar ya, kalau kecil diharapkan, tapi kalau bisa, eee, jadi sulit mengatakan mana yang harus ini ya, tergantung data masalahnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini tadi saya mengatakan ada koefisien variasi. Koefisien variasi itu mengukur, penyebaran relatif dalam data yang didefinisikan sebagai simpangan baku dibagi rata-rata dikalikan 100%. Jadi simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Nah, koefisien variasi digunakan untuk membandingkan apa, sebaran data yang diukur pada skala yang berbeda, ya, skala yang berbeda, secara otomatis tidak memiliki unit karena simpangan baku dan rata-rata memiliki unit yang sama, sehingga bisa saling meniadakan. Oke, eee, ya di sini misalnya kita membandingkan berat badan 30 orang Asia dan, 30 orang yang Eropa gitu ya, seperti ini. Asia dan Eropa. Jadi simpangan baku dibagi min, simpangan baku bagi min atau rata-rata, kalikan 100. Jadi orang orang Asia dan Eropa itu kan mungkin berbeda ya dari segi, apa namanya, pola makan dan seterusnya ya, gaya hidup dan lain-lain ya, eee, dan juga mungkin, apa namanya, secara biologis berbeda mungkin ya, dari ras dan segala macam, apakah ada pengaruh terhadap berat badan ini barangkali ya. Jadi ini hal yang berbeda, tapi kita bisa bandingkan secara fair dengan menghitung koefisien variasi. Jadi simpangan bakunya dibagi rata-rata. Nah, dengan membandingkan 2 nilai ini, ya, ini dan ini, kita bisa katakan bahwa yang ini lebih bervariasi dibandingkan ini, karena hanya angka yang kita bandingkan. Jadi ini lebih besar dibandingkan ini, jadi ini lebih bervariasi. Contoh yang, lain adalah yang mungkin jadi misalkan ada yang menjual beras ya, beras. Nah, beras, apa namanya, jual beras satunya dalam kilo misalnya, yang, satunya lagi dalam satuan katakanlah, liter gitu ya, saya nggak tahu ada yang mengatakan ini juga barangkali ya. Atau minyak goreng mungkin lebih tepatnya ya, lebih pas, minyak goreng dalam kilo misalnya berapa kilo dan liter. Mana yang lebih mahal gitu, harga di tempat A apa tempat B, tempat A dalam satuan kilo, tempat B dalam satuan liter. Nah, ini kita bisa bandingkan A dan B ini menggunakan koefisien variasi, ya koefisien variasi. Karena apa? Karena nanti kalau dalam koefisien variasi, dimensinya hilang. Jadi kalau ini simpangan baku, SD pada A, kemudian min pada A, X bar A gitu ya, saya tuliskan ini X bar A. Jadi kilonya akan hilang, jadi akan peroleh angka saja, ini juga sama, liternya juga hilang, ya liter dan ini juga liter juga hilang, gitu. Oke, SDB, kemudian X bar B. Jadi ini bisa dibandingkan. Mana yang lebih tinggi berarti itu yang bervariasi, ini lebih rendah, ini yang lebih sebaliknya ini yang mungkin lebih tinggi, nah ini berarti kita bisa bandingkan karena hanya angka saja tidak bersatuan. Jadi kalau di sini masih ada satuannya misalnya simpangan baku saja yang kita gunakan, kilo dan liter masih sulit gitu.
tidak fair, belum tentu gitu ya ngasih. Tapi kalau angka sudah jelas, oke. Termasuk apa saja kalau kita ingin membandingkan 2 hal yang berbeda sekalipun asalkan ini menggunakan koefisien variasi kita bisa bandingkan secara fair karena tidak berdimensi ya, tidak memiliki satuan. Jadi hanya angka murni, mana yang lebih tinggi berarti itu yang lebih bervariasi. Oke, seperti itu. Nah, saya berikan contoh lagi yang di sini, yang, contoh di R tadi. Jadi ini misalnya untuk, data 6 misalnya, sorry bukan data 6, data ya data 1 aja misalnya data 1 tadi kan ini ya. Jadi kita bisa hitung misalnya SD data 1 kemudian min data 1 ya. Kemudian untuk yang data 2 misalnya data 2 oke mungkin saya kalikan 100% biar lebih ini aja. Di sini aja di depan kalikan 100 kali ini, dalam persen ini ya. Eee, CV dalam persen, koefisien variasi maksudnya CV ya. Untuk data 2 untuk data 3 data 4 oke, kita lihat dari 4 data, ya dari 4 data ini yang paling bervariasi, yang memiliki variasi sangat tinggi adalah ini data data ketiga ya, koefisien variasinya sangat besar 60 dibandingkan dengan yang lain. Ini yang paling kecil variasinya atau variabilitasnya paling kecil yang ini, pada data pertama. Oke, seperti itu bedanya. Jadi kalau kita ingin membandingkan mana yang kan ada 4 data tadi ya, kita sulit ini data ini, mana yang lebih bervariasi, mana yang variabilitasnya paling kecil, ya ini, data satu tadi. Bukan karena angkanya kecil ya, tapi karena, nilai koefisien variasinya yang setelah kita hitung itu yang paling kecil. Oke, ini tidak bersatuan, atau tidak berdimensi ya, andai kata kita datanya tadi punya dimensi, entah ini kilogram, 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 liter, 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 atau misalnya ton, 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 ton gitu ya terserah, tidak masalah. Jadi di sini akan hilang. Jadi ini yang paling kecil gitu ya. Oke. Nah, jadi itu kemudian, eee, selain itu kita juga mengenal ini persentil, jadi berapa, apa namanya, persentil itulah data yang kita urutkan. Nah, persentil itu yang sudah kita gunakan tadi sebenarnya, disebut juga, salah satunya adalah median ya, persentil ke-50 ya. Nah, persentil itu artinya kalau dari kata persen itu, per 100 ya, jadi kita membagi data menjadi 100, apa namanya, urutkan data kemudian menjadi 100 bagian, nanti kita hitung persentil ke sekian persen. Jadi persentil ke 75%, atau 25% gitu ya. Nah, nanti kita sebut yang ke 75% itu kuartil ketiga ya, sama dengan kuartil ketiga, jadi, persentil ke 75% ini. Kemudian kuartil kedua ini sama dengan 25%, kemudian sorry Q1 ini. Q2 ini yang 50%, ini yang sama dengan median. Nah, biasanya kita tertarik hanya untuk, 3 nilai ini saja, kuartil ketiga, kedua, dan ke-1. Nah, R menyediakan ini dengan sangat mudah, jadi kalau kalian mau nanti bisa cukup dengan mengetikkan ini akan kelihatan data summary data 1 misalnya ya. Nah, di sini ada kuartil pertama, kuartil ketiga, dan median, kuartil kedua. Kuartil pertama, kedua, ketiga, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu, berarti, 25% kemudian nah datanya itu kita peroleh dengan mengurutkan. Jadi kata kuantil, persentil, atau desil kalau dibagi 10 ya, itu semuanya dengan mengurutkan data. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi yang kecil kita simpulkan dengan X1 dikurung, artinya data yang paling kecil ini ya, terbesar, terkecil ini terbesar, oke, terbesar, gitu ya.
Dan ini teknis perhitungan, oke, teknis bagaimana kita menghitung kuantil ya, atau persentil ya, bisa, di sini kuartil yang jadi yang kita fokuskan sekarang itu hanya cukup di sini aja, di kuartil aja atau kuantil ya, bagi jadi 4 gitu, kuartil jadi 4. Jadi, kalau datanya ganjil seperti ini, data genap seperti ini. Jadi urutan, jadi lokasinya, lokasi. Jadi data diurutkan dulu, kalau lokasinya kalau jumlah datanya ganjil, maka lokasinya adalah n+3, dibagi 4, kemudian kalau genap n+2 dibagi 4, ya. Dan ada banyak rumus untuk menghitung kuartil ini sebenarnya, ya, yang kita gunakan nanti karena menggunakan R, jadi tidak akan khawatir seperti ini. Jadi, eee, kita gunakan default yang ada dalam R. Jadi kalau R itu bisa menghitung kuantil seperti ini. Data satu ini kita bisa hitung jadi, perintah kuantil begini ya, data satu, di sini, kalau 25% ini, Q1, sorry, eee, ada perubahan 0, bentar, bentar dulu, kuantil kuantil kemudian harusnya mau, oke, mungkin ada sedikit perubahan, bentar. Oke, sebentar. Oh, sorry, sorry, saya udah benar ini, karena ini maksudnya kuantil ke-1, oke. Ya, 50, kemudian kuantil kedua, 50, aduh sorry, ini Q2 sama dengan median ini yang saya komentar ya, kemudian kuantil ketiga 0,75. Oke, kita bisa menghitung sebarang kuantil dalam R menggunakan, ini ya, di belakangnya misalnya kita ingin menghitung kuantil ke-66, ya, di sini tidak media lagi, kuantil atau lebih tepatnya mungkin, secara umum persentil aja tidak masalah. Kalau kita mengasumsikan, 4 ini, 4, atau 100 kan tidak hanya di rescale saja ke, ya mungkin ini saja ya, oke, ke, mungkin ya istilah gini aja, persentil aja karena lebih tepat, 66%. Oke, itu. Jadi akan ada muncul sini 66%, 75%, ya meskipun kalau kita kuantil ini kuantil ketiga, kuantil kedua, kuantil ke-1 dan berapa pun kita bisa hitung di sini misalnya 16 ya, persentil ke-16 ya, oke. Saya koreksi aja lebih baik, menggunakan persentil karena di sini udah pas, 6%, gitu ya. Oke, jadi saya rasa waktunya sudah ini lebih dikit tadi, nanti ini sudah sebagian, nanti tinggal, oke, berarti ini tidak bisa sehari ini, jadi mungkin minggu depan kita bahas ini ya, ukuran asosiasi, eee, ya, atau mungkin ya minggu depan dan ya saya pikir mungkin akan ada PR hari ini ya nanti barangkali, nanti tunggu informasi dari saya. Baik, saya stop sharing dulu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya tahu kalian akan ada kuliah. Kalau ada silakan sampaikan di sini, kalau kalau ada bisa juga di grup atau chat saya secara pribadi ya, oke?
Baik, saya rasa itu saja. Jadi saya mohon maaf tadi ada, apa namanya, eee, ya kekeliruan jadwal tadi ya. Saya stop dulu.